Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Anggi Anggraini, biasa dipanggil Anggi. Oke, kali ini sesi ini kita akan membahas tentang kisah ya, cerita yang menarik dari salah satu bukunya Terapi Masnawi. Oke, di dalamnya itu banyak sekali kisah-kisah yang kita ambil ya makna dan hikmahnya untuk menjalani kehidupan yang sulit ini. Nah, kebetulan saat ini aku akan membahas cerita dari temanya yang berjudul Orang-orang Berhak Mengkritikku. Sebagian orang hanya merendahkan, di mana di dalamnya itu diceritakan sebuah kisah 4 orang India di mana mereka itu dalam kondisi situasi sedang sholat ya teman-teman. Nah, orang pertama itu tiba-tiba berkata, "Hai muazin," gitu. "Tidakkah kamu mengumandangkan azan gitu? Bukankah waktunya masih ada?" gitu. Lalu orang yang kedua pun berkata, "Hei, diamlah. Lihatlah sholatmu batal." gitu. Lalu orang yang ketiga berkata, "Hei, jangan kamu mengejeknya. Lihatlah dirimu sendiri." gitu. Lalu orang keempat pun juga berkata, "Alhamdulillah, aku tidak termasuk orang yang jatuh ke lubang yang sama seperti ketiga temanku ini." Namun, ya ceritanya sudah selesai ya teman-teman. Namun dikisahkan dalam cerita ini tuh yang kita sorot tuh adalah menyebarkan aibnya gitu. Dalam artian ya sholatnya memang tidak sah ya teman-teman, sholat itu batal gitu. Nah, untuk pesan-pesannya adalah dalam cerita ini tuh adalah kita sebagai manusia gitu, jangan menyebarkan aib orang lain, apalagi orang itu adalah orang yang alim gitu, atau ya teman kita gitu, saudara muslim kita gitu. Bukankah dengan menyebarkan aib orang lain itu tidak mendapatkan kesenangan? Justru yang kita dapatkan ketika mengkritik atau menyebarkan aib orang lain itu tuh bukan rasa senang, tapi yang ada malah memperlihatkan gitu bahwa kita tuh semakin buruk gitu ya di depan orang itu gitu. Jadi ya kita itu bisa bahas tentang bagaimana menyebarkan aib atau ya kritik sekalipun juga sebenarnya itu ada adabnya juga teman-teman. Nah, kritiknya itu kalau misalnya dalam cerita ini tuh dibahas bahwa sebuah kritikan itu jangan dianggap sebagai informasi yang mentah-mentah teman. Jadi jangan kita terima secara langsung gitu tanpa kita pikirkan lebih dahulu gitu. Kalau misalnya ada orang yang mengkritik kita semaksimal mungkin untuk coba dipikirkan apakah kritikan itu memang harus aku dengar gitu. Apakah memang kritikan itu benar sesuai dengan kenyataannya atau tidak gitu. Tapi teman-teman, ada sebagian orang yang ketika dikritik itu mereka cenderung untuk menerima gitu. Iya, ya udah, oke, aku perbaiki gitu. Justru orang-orang dengan tipe yang memiliki harga diri yang rendah gitu. Jadi mereka cukup cenderung menerima kritikan tanpa adanya suatu proses untuk mengkritisi kritikan mereka, itu jadinya mereka menelan bulat-bulat kritikan mereka lalu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kisah ini tuh diceritakan bahwa orang tersebut tuh menjadi orang yang terkena arus gitu, orang yang tidak memiliki pendiriannya sendiri gitu. Orang tersebut ya jadinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang lain gitu. Tapi juga ada tipe yang kedua teman-teman, ketika orang tersebut mendapatkan kritik atau bahkan mengkritik, tapi orang tipe yang kedua ini tuh cenderung mengkritik orang lain ya teman-teman tanpa mengkritik dirinya sendiri. Dia lebih banyak mengkritik orang lain seperti, "Kamu begini, kamu harusnya begitu, kamu gini, kok kamu begini." Itu tuh sedangkan pada dirinya sendiri ia tidak diterapkan, itu sama saja bohong teman-teman. Kritikan itu lebih banyak menuntut orang lain supaya lebih baik gitu, tapi pada dirinya sendiri tidak. Harusnya juga ketika mengkritik tuh dianya juga mengkritik dirinya sendiri, apakah kritikan ini tuh baik ketika aku sampaikan ke orang tersebut atau tidak gitu. Untuk orang-orang yang
seperti itu ya perlu kita pahami bahwa mereka juga harus belajar gitu, sama seperti kita juga harus belajar bagaimana mengkritik yang baik itu. Nah, setelah kita jelaskan bahwa kritikan itu tuh tidak semena-mena ya, maksudnya itu tidak asal-asalan gitu. Dimana kritikan tuh kalau misalnya dalam kisah ini tuh dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada kritikan pada orangnya dan juga ada kritikan pada sikapnya. Nah, untuk kritikan pada orangnya itu cenderung dikarenakan ada unsur dari dirinya sendiri gitu, seperti unsur tidak suka, seperti dia memang karena sudah dendam atau gimana dia baru mengkritik orang lain secara personal. Itu ya biasanya karena hal-hal tadi, teman-teman. Namun dalam buku ini tuh orang-orang yang mengkritik secara personal atau kepada orangnya itu dikatakan mereka memiliki niat yang buruk, teman-teman. Mereka memiliki niat yang tidak baik gitu. Nah, justru niatnya yang kita usahakan yang baik itu adalah pada kritikan yang tipe kedua. Ini kritikan pada sikapnya. Nah, itu kan tadi kritikan ke personal. Nah, yang kedua itu kritikan pada sikapnya. Kita berfokus pada sikap seseorang itu bagaimana mempengaruhi adanya kritikan. Nah, sikap seseorang itu bisa kita coba kritik gitu, dalam artian untuk membuat seseorang itu lebih baik daripada sebelumnya gitu. Termasuk ya membuat kita juga belajar gitu, bahwa kita pun juga harus selalu mengupgrade diri gitu ya, teman-teman. Nah, kritikan pada sikap ini berfokus pada bagaimana si sikapnya itu tuh menjadi dasar dari kritikan kita gitu. Jadi teman-teman bukan dari ke umum ke khusus gitu. Kalau umum ke khusus kan kayak persona tadi ya. Misal dari umumnya tuh karena dia kok dia agak pelit gitu, kok dia jarang-jarang kalau dia perhitungan gitu. Itu kan cenderung langsung ke khusus ya, teman-teman, dari umum ke khusus. Nah, kira-kira untuk yang kedua ini, yaitu kritikan pada sikap, itu berfokus pada bagaimana caranya dari yang khusus, perilaku khusus ini atau yang mau kita rubah ini, sikapnya itu dirubah dengan kalimat yang perilaku lebih umum gitu. Contohnya kayak gini, teman-teman. Kamu pelit gitu. Kamu kok banyak perhitungan gitu. Itu kan cenderung orang kalau mendengar hal tersebut sakit banget ya, sakit hati banget gitu. Apa sih gitu kan, jadinya kita respon yang didapatkan pertama tuh adalah penolakan gitu, karena kita menyampaikannya ya seperti itu, kamu pelit, kamu perhitungan, kamu egois gitu. Itu kan sangat personal ya, teman-teman. Coba kalau misalnya kita ubah kalimat kita atau diksi kita menjadi sikap gini, teman-teman, kayak sikapmu inilah gitu loh yang memperlihatkan bahwa dirimu pelit gitu. Bisa nggak sikap kamu ini rubah gitu supaya kamu nggak dicap jadi orang yang pelit gitu, gini. Nah, itu kan orang yang mendengar atau yang menerima kritikan tersebut pun juga berpikir, mereka diberi kesempatan untuk berpikir dan merubah dirinya sendiri bahwa mungkin ada benarnya apa yang dikatakan orang tersebut gitu. Oke, mungkin bisa kedepannya aku coba rubah atau sedikit aku kurangi. Nah, itu kritikan yang baik dimaksud dalam buku ini adalah kritikan yang menuju pada sikapnya gitu, teman-teman, bukan pada orangnya atau secara personal langsung gitu. Nah, bagaimana sih prosesnya kritikan yang baik itu? Nah, dalam kisah ini dijelaskan bahwa ada 3 step, ada 3 langkah-langkah untuk sebelum kita mengkritik ya, teman-teman. Yang pertama adalah tahan dan tunggu dulu. Pastikan dulu kita dalam keadaan yang normal gitu, nggak terbawa emosi seperti itu. Lalu yang kedua, tahap kedua itu adalah coba kita pikirkan gitu. Pikirkan lebih dahulu apakah yang akan kita kritik itu tuh sudah sesuai gitu dengan yang ada, sesuai dengan yang dia tampilkan gitu, ataukah ini kritikan yang hanya berdasar tersulut emosi saja gitu. Pikirkan lebih dahulu matang-matang apa yang mau dikritik dan bagaimana cara menyampaikannya. Nah, yang ketiga ini baru kita fokus pada bagaimana kita itu memutuskan gitu, ini kita tetap harus mengkritik orang tersebut atau enggak gitu. Nah, dengan adanya pikirkan ini lalu kita sampaikan dengan cara yang baik. Yang ketiga itu adalah sampaikan dengan cara yang baik, itu dengan mungkin tidak di depan umum, juga dengan
perkataan yang baik, yang tidak menyinggung dan juga tidak membentak ataupun dengan nada-nada yang enak gitu, yang lemah lembut gitu. Nah itu besar kemungkinannya bagi mereka yang menerima kritikan dapat menerimanya dengan baik gitu teman-teman, karena ya kritikan yang diolah dengan baik gitu, ketika mengkritik dengan cara yang baik maka insya Allah mereka pun juga menerimanya dengan baik dan mereka berfokus pada pengupgradean diri, bukan pada siapa sih kita gitu mengkritik aku gitu kan, nggak kayak gitu teman-teman, kayak gitu sih ya. Mungkin ceritanya apa ya, nggak yang begitu wow, tapi ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita teman-teman, dan itu tanpa disadari kita pun secara spontan biasanya mengkritik orang itu tanpa dipikirkan lebih dahulu. Jadi untuk kedepannya termasuk juga aku gitu ya, bisa lebih banyak belajar bagaimana mengelola kritik itu gitu. Dan ini menjadi sesi pembelajaran juga buat diri kita sendiri. Dan segitu aja dari aku, dan semoga teman-teman bisa menerapkannya, dan yang informasi dan segala ucapanku yang baik itu dari Allah SWT atas bantuannya, dan juga yang hal-hal buruk atau ucapan aku yang tidak benar itu pure dari aku. Maka dari itu oke, dadah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.